Anda kembali menyaksikan Investor Market Today. Pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah Indonesia untuk menambah kuota impor produk liquefied petroleum gas atau LPG dan minyak dari Amerika Serikat senilai lebih dari 10 miliar US dollar. Bahlil mengungkapkan alasan penambahan kuota impor Amerika Serikat tersebut adalah untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat. Menurut Bahlil, masalah Indonesia dengan Amerika adalah surplus neraca perdagangan. Data BPS mengatakan surplus Indonesia tercatat 14,6 miliar US dollar, sehingga komoditas minyak mentah dan LPG adalah opsi yang bisa dibeli dari Amerika. Keputusan ini ditempuh sebagai respon pemerintah terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal ke sejumlah negara termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%. Selain itu, Bahlil juga menyinggung rencana Indonesia menawarkan mineral kritis kepada Amerika Serikat sebagai daya tawar menghadapi tarif resiprokal. Ia mengatakan pemerintah sangat terbuka apabila Amerika Serikat ingin mengadakan komunikasi bilateral terkait kebutuhan mineral kritis. Surplus neraca perdagangan. Data BPS mengatakan surplus kita 14,6 miliar US dollar. Maunya Amerika seperti apa agar neraca perdagangan kita seimbang. Kalau seimbang, maka atas arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami mengusulkan dari SDM adalah pertama, kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor kita LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar US dollar. Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan. Jadi nggak ada kaitan. Dan untuk membahas seberapa besar urgensi penambahan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Bidar Institute. Selamat siang Pak Komaydi. Selamat siang Mas Agung. Terima kasih Pak Komaydi sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Today meluangkan waktunya siang hari ini. Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, sebagaimana tadi kita lihat juga begitu tayangannya, ini berencana menambah kuota impor minyak mentah dan liquefied petroleum gas atau LPG begitu dari Amerika Serikat dengan nilai bahkan besarannya mencapai 10 miliar US dollar. Dari kacamata Anda seberapa penting sih penambahan kuota impor ini dengan kondisi ketersediaan baik itu minyak mentah maupun juga LPG saat ini? Iya, ini kan bagian dari proposal untuk negosiasi dengan US ya Mas mengenai tarif resiprokalnya supaya kita nggak kena tarif begitu besar gitu. Kalau dari data yang existing kan kita akan dikenakan 32% resiprokalnya karena berdasarkan hitung-hitungan dari Amerika kita masih surplus begitu ya Mas. Nah, sebetulnya multisektor ya yang perlu diidentifikasi, tapi kalau yang kita bahas ini kan dari sektor minyak dan gas atau sektor SDM. Kalau selama ini memang LPG itu sebagian besar dari US Mas, jadi LPG kita konsumsi itu sekitar 9 juta metrik ton per tahun, sementara dalam negeri itu cuma 1,8. Artinya ada 7 juta lebih kita impor. Nah, 57% dari 7 juta itu sudah dari US begitu. Nah, kalau minyak memang sebagian besar ada dari Pasifik ya, produk maupun crude-nya itu sebagian besar dari Pasifik. Sebagian yang paling besar dari Singapura itu ada 52%, kemudian di urutan berikutnya ada Malaysia. Nah, tentu kenapa itu yang dipilih, biasanya ada masalah transportasinya, masalah asuransi dan lain sebagainya yang menyebabkan pilihannya ke situ begitu. Nah, kalau untuk tujuan ke sana, saya kira itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa kemudian mengesampingkan mitra dagang kita yang selama ini sudah berjalan ini yang juga harus dipertimbangkan bagaimana cara mengkomunikasikan, karena kan kalau kita nambah impor dari Amerika pasti kita akan mengurangi porsi impor dari mitra dagang yang lain. Nah, misalnya tadi saya sebut Singapura, Malaysia, terus kemudian juga ada mitra kita dari beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Ini bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu kepada mitra-mitra kita yang sudah kerjasama dengan kita relatif lama, mungkin sudah puluhan tahun ya kerjasama itu dibangun begitu kan.
tidak mudah juga di dalam mengkomunikasikan. Kalau mau menambah silahkan, tetapi kemudian ada PR lain yang harus juga secara paralel diselesaikan oleh pemerintah, yaitu mengkomunikasikan yang tadi, Mas Agung. Kira-kira itu, Mas. Oke, tetapi bagaimana Anda melihat rencana pemerintah ini tidak bermaksud untuk menggunakan isu mineral kritis begitu sebagai alat tawar dalam respon kebijakan tarif Trump? Iya, ini kan sebetulnya memang paling tidak proposal yang paling optimal untuk saat ini ya Mas. Jadi kita memberikan tawaran, kita akan nambah supaya balance of payment antara Indonesia Amerika lebih seimbang begitu ya. Saya kira ini kan bentuk dari kebijakan US yang ingin mengembalikan legitimasi mereka, karena untuk di dalam 10 tahun terakhir itu neraca dagang itu sebagian besar geser ke Cina ya Mas, termasuk kita. Kita itu transaksinya dengan Cina 2 kali lipat dibandingkan transaksi kita dengan Amerika. Nah, saya kira proses untuk membalance itu yang saat ini sedang diinginkan oleh Trump begitu ya. Kalau selama ini katakanlah kita 1.000 ke Cina, ke Amerika hanya 500 begitu. Mungkin inginnya Trump ya jangan 500 lah, ditambah menjadi 600 misalnya begitu. Kira-kira gambar besarnya atau potret besarnya kira-kira seperti itu Mas Agung. Nah, kemudian yang Presiden minta kan diidentifikasi dari semua sektor, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan ke Amerika. Kalau dari sektor pertanian itu sebagian besar kedelai kita impor dari sana. Jadi ekspornya kedelai US ke Indonesia itu porsinya hampir sekitar 85% ekspor kedelai Amerika. Sisanya baru ke tempat-tempat yang lain. Artinya memang produk-produk pertaniannya US selama ini sudah kita serap. Nah, kemudian kan kalau ditanya dari sektor SDM kan kebetulan Pak Bahlil mengidentifikasi akan menambah LPG. Nah, LPG-nya kan memang selama ini 57% dari US. Mungkin apakah mau dibulatkan menjadi 60% atau 65% atau bahkan 70%, nanti akan dikalkulasi tentu dari aspek teknis bisnisnya. Nah, untuk masalah minyak mentahnya atau produknya, ini yang tentu tidak sederhana di dalam proses teknisnya, Mas Agung, karena berkaitan dengan spesifikasi kilang yang kita punya, apakah jenis minyak dari US cocok atau tidak, ini kan hal lain yang tentu perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain yang terkait, misalnya teman-teman di Pertamina, terutama di Pertamina Kilang Internasional, bagaimana speknya, apakah mampu untuk mengolah yang dari US atau tidak. Sebelum kita bicara kemudian teknis bisnisnya. Kalau kemudian kita mengganti yang minyak dari Singapura dengan minyak yang dari US, impact-nya ke harga BBM nanti kira-kira seperti apa. Nanti turunannya kan berkaitan dengan daya beli masyarakat, berkaitan juga dengan kesehatan keuangan di APBN, subsidinya perlu nambah atau tidak. Jadi rentetannya sebetulnya tidak sederhana sih Mas Agung. Meskipun tujuannya adalah positif, membalance supaya kita dikenakan tarif yang tidak begitu besar oleh US gitu Mas. Oke, berdasarkan data BPS selama Januari sampai Desember 2024, Indonesia akan mengimpor liquefied propane and butane atau LPG ini sebanyak 3,94 miliar kilogram atau sekitar 3,94 juta ton dari Amerika Serikat begitu ya. Dengan nilai impor ini mencapai 2,03 miliar US dollar atau sekitar 32,22 triliun begitu ya. Tadi Anda juga sempat menyampaikan impor LPG dari Amerika Serikat ini mendominasi sebetulnya karena mencapai besarnya 57% kan tadi Anda bilang Pak Kom ya dari total volume impor LPG Indonesia. Nah, sementara dari sisi nilai impor LPG Amerika Serikat ini mencapai 53% dari total impor LPG Indonesia. Apakah angka ini masih dirasa kurang begitu sehingga kita masih memungkinkan mengadjust ini sampai katakanlah tadi sampai 60% kah gitu atau berapakah gitu? Iya, kalau yang dibicarakan oleh Trump kan sebetulnya tidak mikro di sektor SDM atau di neraca LPG itu sendiri sebetulnya Mas Agung. Tapi in total balance of payment, Indonesia masih surplus cukup besar begitu. Nah, surplusnya kan sebetulnya dari banyak sektor sebetulnya ya Mas. Jadi kan hubungan dagang kita dengan Amerika mungkin puluhan produk begitu. Nah, sementara yang kita bicarakan hari ini kan hanya 2 produk ya. LPG dengan crude atau minyak mentah begitu. Nah, kalau bicara konteks ini memang sudah porsinya cukup besar. Tetapi yang dilihat Trump kan tidak melihat porsi ini sampai sejauh mana harus dinaikkan begitu. Katakanlah ini tetap tidak dinaikkan, tapi kalau kemudian ada komitmen dari sektor yang lainnya, misalnya dari persenjataan atau mungkin kita beli pesawat terbang dari
US begitu Mas, alat-alat persenjataan dari US itu bisa juga begitu. Karena bagi Amerika atau bagi Presiden Trump adalah perbaikan di neraca dagang secara keseluruhan begitu. Jadi silahkan Indonesia menyampaikan proposal kan sebetulnya seperti itu. Nah, hanya saja kemudian karena konteksnya adalah ini kita bicara sektor SDM, Pak Menteri SDM melihat ini nih kalau dari sektor SDM kira-kira yang bisa ditambah adalah ini begitu Mas. Nah penambahannya kan tidak sederhana ya. Tadi satu porsinya sudah besar. Kalau kita mau menambah di sana tentu akan menggeser dari tempat lain begitu ya. Karena kan volumenya atau kebutuhan in totalnya kan sama. Jadi kalau kebutuhan kita 1.000 begitu ya, yang 700 dari sana, 300 dari tempat lain kan akan ditambah. Kalau besarannya masih tetap 1.000 kan berarti mengurangi jatah yang lain. Nah, pengurangan jatah yang lain ini kan tidak sederhana, harus dikomunikasikan karena ada hubungan bilateral, ada hubungan dagang, dan ada hubungan-hubungan yang lain. Dan sebagian besar itu adalah dengan mitra dagang negara-negara yang di kawasan, Mas, terutama ASEAN. Terus kemudian dengan negara-negara OKI ya, yang berbasis Muslim di Timur Tengah begitu, yang punya hubungan atau historis yang sudah cukup panjang. Nah, sementara dengan Presiden Trump ini kan paling tidak beliau berkuasa mungkin 4 tahun ke depan. Nah, apakah yang untuk 4 tahun ke depan ini kita mengorbankan yang sudah dalam jangka panjang atau seperti apa? Yang ini yang perlu lebih bijaksana sih kalau menurut saya Mas Agung. Karena juga perlu dilihat juga porsi ekspor impor kita ke US itu berapa sih sebetulnya begitu. Nah, kalau di dalam neraca dagang sebetulnya kan secara volume atau secara nilai itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang paling besar sebetulnya dengan US. Bahkan tadi saya sampaikan secara nilai kalah dengan China begitu ya. Kalau investasi PMA misalkan PMA yang masuk di Indonesia itu yang paling besar justru dari Singapura, Malaysia begitu ya, bukan dari US begitu. Artinya dari ukuran-ukuran itu perlu menjadi basis untuk lebih bijaksana lagi bahwa ini ada masalah geopolitik dan kemudian dari size of GDP Amerika number one. Dari persenjataan mereka juga number one. Saya kira kalkulasi-kalkulasi di luar ukuran ekonomi ini yang mungkin menjadi matters bagi pemerintah. Tetap kita komunikasi meskipun secara neraca dagang sebetulnya bukan yang utama bagi kita gitu Mas. Oke, meskipun secara neraca dagang ini bukan yang utama bagi kita, tetapi kalau misalnya kita alihkan kepada hal-hal yang lain begitu, tentu komunikasinya juga menjadi lebih kompleks lagi begitu ya. Kalkulasinya juga akan jadi semakin ruwet lagi begitu ya. Setidaknya ini yang bisa kita lakukan terlebih dulu. Sementara kalau dari sisi minyak mentah, crude begitu ya, sepanjang 2024, Pak Kom, impor minyak dari Amerika Serikat ini tercatat 668,4 juta kilogram dengan nilai sebesar 430,87 juta US dollar atau ini sekitar 6,8 triliun rupiah. Bagaimana kemudian hal ini dari kacamata Anda jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang berasal dari negara lain begitu? Sudah proporsionalkah? Iya, tadi angka-angka yang disebutkan oleh Mas Agung itu kalau di porsi sekitar 4% Mas. Okay. Artinya ada 96% dari tempat lain. Yang tadi saya sebutkan Singapura itu 52%. Kemudian Malaysia itu sekitar 20-30% ya. Jadi memang sebagian besar yang dari dalam negeri itu dari kawasan ya, karena memang dekat ya. Kalau kita impor dari Singapura kan satu jaraknya dekat dengan kilang kita sehingga transportasinya lebih murah. Asuransinya juga mungkin nggak semahal kalau kita dari US begitu Mas. Nah ini pasarnya sudah ada begitu ya. Jadi analoginya kalau kita ada di sekitaran Jabodetabek jualan baju begitu ya, itu mungkin beli grosirannya kan di Tanah Abang begitu ya Mas. Tempatnya di situ gitu loh Mas. Nah kenapa kok milihnya di situ begitu ya? Karena mungkin secara transport sudah secara jarak dan lain sebagainya menjadi pertimbangan. Nah kenapa kok kita selama ini belinya ke Singapura dan Malaysia ya? Karena secara jarak dekat dan kebetulan barangnya sesuai dengan spek kilang yang kita butuhkan begitu sih Mas Agung. Jadi kalau sekarang mau dikurangi untuk katakanlah digeser ke US, ya tadi problem pertamanya adalah mengkomunikasikan pengurangannya. Yang kedua, cocok nggak spesifikasi kilangnya dengan jenis minyak yang dari US begitu. Kalau cocok masih ada tahapan berikutnya. Nanti kemudian biaya transportasi dan lain sebagainya terhadap biaya pengadaan BBM kira-kira seperti apa. Ini kan yang perlu dihitung-hitung dan dikalkulasi karena rentetannya banyak nih Mas. Ada ke APBN, nanti juga ada ke masyarakat, ke daya beli maupun ke sektor industri. Karena kalau BBM-nya mahal kan biaya produksi juga mahal, nanti impact-nya ya kemana-mana. Bisa jadi harga jualnya nanti di masyarakat juga lebih tinggi begitu ya?
karena ada ongkos Betul. transportasi Kalau yang dari lebih sananya jauh mahal ya, begitu. Mas. Betul, betul. Kecuali kalau transportasinya lebih mahal tapi dapatnya lebih murah, mungkin bisa dibalance begitu. Oke. Nah, ini kan masih menunggu ya, Mas. Kebetulan kan utusan dari Presiden saat ini sedang ke sana, mudah-mudahan ada komunikasi dan hasil yang lebih Oke. baik begitu. Tapi kalau dari informasi teman-teman di Pertamina atau di Kilang itu disampaikan bahwa speknya kemungkinan tidak sesuai begitu. Kalaupun bisa dipaksakan oke. mungkin fungsinya nggak terlalu besar, Mas. Oke. Untuk Ya, yang sejauh ketiga ini nih, untuk informasi yang- selentingan informasi dari rekan-rekan Pertamina justru speknya nggak sesuai begitu ya. Tapi kalaupun katakanlah sesuai begitu ya dengan kondisi sekarang, pertimbangan tadi jarak yang jauh, artinya ada nilai transportasi yang kemungkinan membengkak. Kebijakan untuk menambah kuota impor minyak mentah dan LPG menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan kedua negara kah? Atau ini sekedar membantu sedikit posisi Indonesia dalam bernegosiasi, menjadi bargaining point kita dengan Amerika Serikat? Itu mungkin dijawab nanti Pak Akom. Kita harus jeda Baik. terlebih dulu. Kita Baik. kembali sesaat lagi, pemirsa, tetap bersama kami di Investor Market Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today, pemirsa, dan kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif dari Reforminder Institute, Pak Akom Edi Notonegoro. Pak Akom, tadi kita sudah bahas sedikit begitu dari kacamata Anda dengan penambahan minyak mentah LPG ini yang sudah sangat cukup begitu untuk menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia Amerika Serikat begitu. Apakah ini begitu hanya sekedar untuk bargaining point kita aja agar tarif Trump ini bisa ditekan lagi nggak sampai 32% begitu, atau memang karena kita butuh juga gitu? Iya, kalau untuk LPG dari informasi yang kami peroleh, LPG dari US itu harganya lebih murah dibandingkan dari Timur Tengah ya Mas. Jadi dia referensi harganya di bawah CP Aramco. Artinya memang kalau ditambah dan porsinya bisa ditingkatkan, sebetulnya secara ekonomik atau secara anggaran lebih menguntungkan. Karena memang sampai di Indonesia pun kabarnya lebih murah dibandingkan kalau yang dari kawasan Timur Tengah begitu. Karena referensi harganya yang berbeda. Itu kalau untuk LPG. Karena gas di US memang lebih murah sih Mas produksinya. Misalkan untuk gas alam itu mereka bisa produksi di kisaran average itu bisa $3 ya di kepala sumur. Sementara kalau di kawasan Pasifik termasuk Indonesia itu di kepala sumur udah di kisaran 7-8, artinya hampir separuhnya dari produksi di Indonesia. Karena memang mereka punya teknologi yang lebih murah untuk bisa menghasilkan itu. Jadi begitu. kalau segi Itu harga untuk, memang bisa lebih murah, tapi kalau kualitas gimana? betul. Dibandingkan dengan Kalau pemasok negara-negara lain? Kualitasnya relatif sama sih Mas, propen-butennya relatif sama, disampaikan secara teknis relatif sama. Nah problemnya untuk minyak nih, kalau untuk minyak karena gasolinnya itu rata-rata di Amerika itu biasanya lebih mahal dibandingkan Indonesia, khawatirnya referensi harganya juga dibuat sama seperti di domestik mereka, nanti sampai Indonesia otomatis lebih mahal. Nah tinggal dikalkulasi transportasinya kira-kira seperti apa. Nah apakah mendapatkan diskon tarif atau diskon harga di sana, itu masih masalah teknis dan bisnis selanjutnya ya Mas Agung. Tapi kalau untuk LPG itu sudah proven dan sudah terbukti karena memang hampir 57% tadi juga data disampaikan oleh Mas Agung kan kita impor dari sana. Artinya itu relatif tidak ada isu ketika mau ditambah. Isu terhadap katakanlah harganya nanti akan lebih mahal atau tidak itu sudah selesai sebetulnya. Isunya lebih ke kalau mau nambah kan berarti akan mengurangi jatah yang lain begitu. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Isunya ada di sana. Itu kalau untuk LPG. Tapi kalau untuk minyak mentah ada dua isu tadi Mas. Yang pertama adalah apakah bisa kompetitif begitu sampai di Indonesia kira-kira apakah setara dengan dari wilayah yang lain begitu. Yang tidak kalah penting adalah karena ini berkaitan dengan minyak mentah nanti harus diolah. Ini sesuai nggak speknya dengan kilang yang kita punya? Kalau tidak sesuai dan dipaksakan nanti kan juga secara produksi mungkin tidak bisa menghasilkan secara optimal. Ini masalah teknis yang saya kira mungkin biasanya di level kebijakan makro kan belum didiskusikan. Tapi kita punya secara nggak, detail. Pak Kom, teknologi katakanlah Bagaimana, untuk Mas? mengolah, kita punyakah teknologi untuk mengolah minyak mentah tadi begitu, agar kemudian bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Nah, begini Mas, jadi kalau kita bikin kilang itu kan settingnya disesuaikan dengan source yang selama ini kita gunakan. Jadi karena selama ini kita pakainya ada di kawasan ASEAN, terus domestik juga Indonesia mungkin mirip-mirip juga karakteristik minyak Indonesia dengan Malaysia begitu ya. Itu settingnya dibuat seperti itu gitu. Jadi memang settingnya sudah sesuai dengan katakanlah biasa digunakan untuk jenis minyak A begitu. Nah sementara
yang datang katakanlah minyak C begitu. Nah itu kan yang tadi nggak bisa diubah sedemikian rupa begitu Mas. Jadi kalau mau dipakai setting kilangnya harus diubah, dan untuk mengubah setting kilang itu kan tidak sederhana ya. Jadi memerlukan proses teknis dan bisnis yang lebih panjang begitu sih Mas ini. Oke, nah jika Jadi, nantinya, analoginya kayak gini gitu. Oke. Ya, analoginya misalkan Mas Agung pakai mobil bensin begitu ya. Terus kemudian pakai mobil diesel begitu Diesel. ya. Kan mobil dieselnya nggak bisa dipaksa diisi bensin begitu. Sama-sama mobil sih, sama-sama kilang begitu. Tapi karena setting engine-nya itu sudah berbeda, ya nggak bisa dipaksakan begitu. oke, ada mekanisme yang berbeda. Tapi kalau nih, Pak Kom, nantinya rencana pemerintah untuk menambah impor dari Amerika Serikat ini kemudian terrealisasi. Negosiasi akhirnya membuahkan hasil, tarif Trump akhirnya turun, kemudian kita ambil LPG tambahan dari Amerika Serikat, kemudian minyak juga begitu. Apakah infrastruktur seperti kilang atau tangki penyimpanan serta sistem distribusi dalam negeri ini sudah siap dengan kuota yang besar tersebut begitu? Iya, artinya sebetulnya secara total kan tidak ada perubahan nih, Mas Agung. Jadi ini hanya menggeser tempat yang lain. Jadi kue ulang tahunnya tetap sama ini ukurannya, Mas. Jadi asalnya saja yang berbeda. Jadi terhadap infrastrukturnya sebetulnya nggak ada isu. Karena kalau kebutuhannya 1 juta, yang biasanya yang 700 dari tempatnya A, sekarang digeser nih yang dari tempatnya A mungkin tinggal 500, yang dari B, C, D kemudian diproporsionalkan begitu. Jadi artinya Tapi jalur yang distribusinya disimpan kan kan tetap berbeda, sama, Mas. Pak Kom. Bagaimana, Mas? Tapi jalur distribusinya kan berbeda begitu. Biasanya dari jarak jauh, katakan dari Amerika hanya 57%, nanti mungkin akan jadi bertambah gitu. Betul, betul. Poinnya ada di situ. Tetapi biasanya untuk mekanisme perdagangan migas global kan kapal atau tankernya kita sudah satu paket biasanya, Mas. Indonesia juga sudah punya, Pertamina melalui Pertamina International Shipping atau PIS, mereka juga punya armada itu. Amerika biasanya bisa satu paket juga. Nanti tergantung, kalau pakai kapalnya mereka mungkin nanti di-charge sekalian biaya transportasinya. Tapi kalau pakai kapalnya Indonesia nanti ada mekanismenya yang lain. Dan dua-duanya sebetulnya sudah siap. Nah sampai Indonesia nanti kan ada tempat penyimpanan nih Mas Agung. Nah tempat penyimpanannya sama. Baik itu dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia maupun dari Amerika kan menggunakan tempat penyimpanan yang sama sebetulnya. Jadi isunya mungkin lebih ke jaraknya tadi sebetulnya yang menjadi isu, karena nanti akan berkaitan dengan mekanisme hitung-hitungan di biaya transportasinya akan berbeda. Karena jaraknya berbeda gitu Mas Agung. Oke, Pak Kom, ini kita ajak kembali menyelam lebih dalam khususnya ke perairan dalam negeri begitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada pertanyaan yang muncul. Faktor apa yang membuat Indonesia hingga saat ini masih bergantung dengan produk LPG impor? Apakah terkait sumber bahan baku di kita memang tidak ada begitu, atau fasilitas pengolahan di dalam negeri yang memang masih kurang begitu sehingga kita tetap harus mengimpor? Kombinasi Mas Agung. Yang pertama kalau di dalam LPG itu kan kalau bahasa kimianya rantainya ada C3, C4. Nah kalau ditanya Indonesia kan punya gas banyak nih Mas Kom gitu, betul. Tapi rantai gas kita itu yang C3, C4 itu tidak sebanyak yang kita butuhkan gitu Mas. Jadi di satu sisi kita menghasilkan gas yang kemudian kita ekspor juga dalam bentuk LNG, tapi di sisi lain kita butuh LPG begitu. Nah LPG itu karena barangnya di kita nggak banyak, kilangnya juga kapasitasnya sesuai dengan barang yang kita punya begitu. Nah di Indonesia Timur sekarang pemerintah sedang berusaha untuk mengekspan itu, intinya mencari sumber-sumber yang C3, C4-nya katakanlah bisa sesuai atau cocok dengan kebutuhan LPG, nanti kapasitas kilang LPG-nya yang akan ditambah sehingga ketergantungan terhadap impornya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau kondisi existing sekarang ini memang ada dua faktor Mas. Yang pertama memang bahan bakunya tidak tersedia banyak begitu. Kita punya gas banyak betul, tapi jenis gas yang kita punya ternyata speknya tidak sesuai untuk bahan baku LPG. Kira-kira seperti itu Mas. Belum sehingga lagi upaya kita eksplorasinya juga yang katanya lama. Benar demikian? Oh ya, kalau gas itu kan hari ini kita melakukan eksplorasi biasanya 4-5 tahun baru kita bisa produksikan Mas untuk minyak dan gas. Dan gas dengan minyak itu karakteristiknya berbeda Mas Agung. Kalau minyak itu kan Mas Agung produksi bisa simpan nih. Kalau gas nggak bisa disimpan begitu. Jadi sebelum ada komitmen buyer maka gas nggak bisa diproduksikan Mas. Oke. Jadi kalaupun sudah nemu, kalau nggak ada pembeli nggak bisa diproduksikan. Oke. Tetapi upaya eksplorasi itu terus dilakukan saat ini sepengetahuan Anda? Dan Eksplorasi masih ini tahapan yang paling berisiko sebetulnya Mas Agung. Nah ini
yang kayak telur dan ayam ya Mas sebetulnya. Jadi kalau Mas Agung melakukan eksplorasi kehilangan 1 miliar US dollar begitu ya, itu akan hilang begitu saja. Kalau belum produksi itu tidak ada penggantian dari pemerintah. Nah, tahapan ini biasanya yang berani mengambil resiko adalah perusahaan-perusahaan besar dan sebagian besar adalah perusahaan asing. Kalau perusahaan di dalam negeri terutama BUMN, kalau hilang itu ada tuduhan korupsi Mas. Nanti pakai rompi kuning atau orange begitu ya. Nah ini yang menyebabkan kemudian kegiatan ini tidak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama oleh BUMN. Karena begitu nggak dapat minyak itu dituduh sebagai kerugian keuangan negara. Oke. Ini yang saya kira perlu diselesaikan problem-problem ini. Sementara kalau kita mau menggandeng teman-teman dari luar, dari katakanlah asing begitu, itu juga ada sentimen nasionalisme yang kadang-kadang tidak mudah untuk mereka masuk karena kemudian tidak terlalu bersahabat terhadap investor dari luar begitu. Nah ini yang saya kira perlu edukasi secara menyeluruh sih Mas. Ini resikonya besar. Sementara dalam negeri kita ada problem seperti itu tadi, tidak berani mengambil resiko. Ya Direktur Utama Pertamina akan mengambil lebih aman daripada kalau hilang kemudian masuk sebagai tuduhan tindak pidana korupsi begitu ya. Karena pilihannya itu kemudian kan eksplorasi nggak jalan. Karena nggak jalan, cadangan yang ditemukan ya nggak ada gitu Mas. Kalau cadangannya nggak ada, otomatis yang diproduksikan kan nggak ada. Dan kemudian ujungnya apa? Ujungnya kita tergantung terhadap impor begitu. Oke, ini pertanyaan ini sebetulnya penting untuk kami ajukan. Kenapa? Karena kan kita juga ada rencana stop impor minyak dalam 5 tahun begitu ya. Sedangkan proses eksplorasi tadi Anda menyebutkan butuh waktu setidaknya 5 tahun. Kalau eksplorasi tidak dilakukan sekarang begitu karena banyak kekhawatiran, termasuk juga tadi khawatir dikira korupsi begitu kalau ternyata eksplorasi ini kemudian tidak berjalan dengan baik. Lalu apakah dari kacamata Anda rencana stop impor minyak dalam 5 tahun ini menjadi kemudian tidak realistis begitu? Apalagi kita juga sudah punya rencana untuk mengimpor dari Amerika Serikat. Iya, kalau bahasa sederhana yang bisa saya sampaikan, gambar besarnya belum sampai ke meja presiden sih Mas. Jadi masih parsial begitu ya. Jadi sehingga statementnya juga parsial bahwa misalnya 3 bulan atau 4 bulan ke depan kita akan stop impor padi begitu. Tapi hari ini tidak mau menanam padinya begitu ya. Itu kan suatu cita-cita sebetulnya yang nggak punya basis begitu ya Mas. Nah, bahwa mekanisme tahapannya dan lain sebagainya kan mestinya harus sampai ke meja presiden. Misalnya teman-teman menyampaikan bahwa Pak ini kalau mau memanen migas itu perlu waktu 5 tahun. Sehingga kalau hari ini kita do nothing, maka 5 tahun ke depan ya nggak ada yang kita panen begitu. Hari ini kita menanam saja belum tentu bisa panen kalau misalkan kena hama begitu Mas, nggak tumbuh begitu kan nggak bisa saja. Kita eksplorasi hari ini nggak nemu kan bisa saja begitu Mas. Apalagi tidak melakukan ya otomatis kan semakin nggak ada gitu. Oke. Artinya rencana stop impor minyak dalam 5 tahun nanti begitu sebetulnya ini adalah sebuah impian yang tidak realistis begitu. Tidak akan terjadi karena eksplorasi juga tidak berjalan hingga saat ini begitu ya. Banyak pihak yang masih ragu khususnya dalam negeri untuk melakukan ini. Iya, kalau dari data dan informasi yang paling tidak sampai hari ini begitu relatif tidak ada basis yang cukup kuat untuk melakukan stop impor di 5 tahun ke depan. Kalau misalkan kita sudah menemukan cadangan yang besar, misalkan saya seringkali menyampaikan sederhananya, kalau kita menemukan seperti rokan 1, banyu urip 2 lagi begitu, cita-cita itu bisa terrealisasi. Karena tinggal kemudian memproduksikan cadangan yang sudah ada, Mas. Nah cadangannya saja kan nggak ada begitu. Dan sekarang ini kan kita tergantung pada cadangan yang sudah ada, dan setiap tahun kan ada yang namanya decline rate ya Mas. Artinya ada penurunan secara alamiah begitu ya. Jadi kalau mungkin 10 tahun yang lalu produksi kita 900.000 kan hari ini tinggal 500 sampai 600.000 ya rentangnya. Karena memang kalau kita ngandalkan sumur-sumur yang sudah tua ya tiap tahun kan pasti turun begitu. Dan untuk meningkatkan itu harus dikompensasi. Jadi seringkali saya analogikan kita ini punya kebun mangga yang katakanlah sudah berumur begitu. Jadi panennya itu selalu turun begitu tiap tahun. Nah kalau pengen panennya nambah, apa yang harus dilakukan? Buka kebun lagi, begitu tanam mangga yang baru, begitu supaya menghasilkan jumlah mangga yang lebih besar lagi. Nah, kalau di dalam konteks migas apa? Ya melakukan eksplorasi supaya menemukan cadangan. Kalau itu tidak dilakukan, ya cita-cita untuk memanennya kan ya hanya mimpi saja begitu, nggak punya basis gitu. Oke. Jadi boleh dibilang ketahanan energi Indonesia ini memang belum cukup ya kalau mengandalkan produksi dalam negeri. Sehingga strategi jangka panjang untuk Indonesia swasembada demi ketahanan energi juga belum bisa akan terrealisasi karena masih terus diimpor. Terima kasih banyak Pak Kom sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi insight pada siang hari ini.
Sangat inspiratif sekali. Ini kami penasaran untuk bisa menggali lebih dalam, tapi durasi kita juga sangat terbatas. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol secara langsung, Pak Kom. Selamat Siap, kembali baik. beraktivitas. Pak Terima kasih Komedi banyak, Mas Notonegoro. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan Direktur Eksekutif dari Reforma Indonesia Institute, Komedi Notonegoro. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Investor Market Today.